Serangan tentara Zionis Israel terhadap Gaza bukan sekedar menargetkan para pejuang Hamas. Dengan membabi buta, mereka terus menyerang warga sipil Palestina tanpa membedakan korbannya. Dalam serangan di sekolah Farhana di Khan Yunis, 2 orang petugas SAR yang biasa bertugas mengevakuasi korban di Gaza dilaporkan gugur dalam tugas. Dalam peristiwa yang sama, juru kamera Al Jazeera Samer Abu Daka juga gugur dalam tugas. Petugas medis tidak bisa mengevakuasi korban hingga 5 jam tergeletak di lokasi. Upaya evakuasi sulit dilakukan karena petugas medis khawatir menjadi korban serangan Israel. Korban diduga meninggal setelah mengalami pendarahan hebat. Selain juru kamera, Kepala Biro Al Jazeera di Gaza, Wael Al-Dahdoh, juga terluka di tangan. Korban selamat setelah mendapat pertolongan pertama di lokasi. حتى وصلت إليهم وباشر بالفعل عملية إيقاف النزيف ولو مؤقتا بشكل ميداني وركبنا في السيارة فطلبت منهم إنه نعود إلى سامر لأنه كان سامر أبو دقة زميلنا المصور كان. Akhir Oktober lalu, Wael Al-Dahdoh kehilangan 4 anggota keluarganya sekaligus. Istri, 2 anak dan cucu meninggal setelah menjadi korban serangan udara Israel. Mengutip dari Al Jazeera, sejak Oktober lalu tercatat 89 jurnalis gugur dalam tugas meliput perang Hamas Israel di Gaza dan Lebanon Selatan. Sementara data Komite Perlindungan Jurnalis mencatat 64 jurnalis gugur dalam tugas. Di antaranya 57 jurnalis Palestina, 4 jurnalis Israel, dan 3 jurnalis Lebanon. Juru kamera stasiun televisi Al Jazeera di Palestina, Samer Abu Daka, tewas dan rekannya Wael Al-Dahdoh terluka ketika sedang melaksanakan tugas jurnalistik di jalur Gaza Selatan hari Jumat. Suasana penuh haru terlihat ketika jenazah Abu Daka disemayamkan di Rumah Sakit Nasser di Khan Yunis. Rompi biru yang bertuliskan pers miliknya diletakkan tidak jauh dari jenazah Abu Daka dibaringkan. Sementara isak tangis keluarga tidak bisa dibendung. Puluhan rekan Samer Abu Daka kemudian melakukan sholat jenazah di halaman Rumah Sakit Nasser. Samer Abu Daka dan Wael Al-Dahdoh dilaporkan tengah berada di sebuah sekolah di Khan Yunis yang terkena serangan udara, tepatnya ketika sebuah pesawat tak berawak melancarkan serangan kedua. Menurut Komite Perlindungan Jurnalis, Samer Abu Daka menjadi jurnalis ke-64 yang terbunuh sejak konflik meletus. Korban lainnya termasuk 57 warga Palestina, 4 warga Israel, dan 3 warga Lebanon. Sementara kota Khan Yunis telah menjadi target utama serangan darat Israel di jalur Gaza Selatan. Tentara Pendudukan Israel merilis video operasi militer di jalur Gaza pada Sabtu pagi waktu setempat. Operasi digelar di sejumlah lokasi seperti di pusat Gaza dan Jabiliyah. Namun dalam operasi militer sebelumnya di Shijaiyah Jumat waktu setempat, tentara Zionis Israel membuat kesalahan fatal dengan menembak mati 3 warga negara Israel yang sejak 7 Oktober lalu menjadi sandera Hamas. Tentara Zionis Israel gagal mengidentifikasi ketiga korban sebagai ancaman hingga ditembak mati dan dianggap bagian pejuang Hamas. מעריכים ששלושת הישראלים, זיכרונה לברכה, או ברחו או ננטשו על ידי מחבלים שהחזיקו אותם בשבי, ובמהלך הימים האחרונים, אולי היממה הזאת, אנחנו עוד לא יודעים את הפרטים האלה ואת העובדות האלה. Distrik Shijaiyah sejauh ini menjadi lokasi paling mematikan bagi tentara Zionis Israel. Dalam pekan ini 10 tentara Israel tewas dalam sebuah penyergapan oleh Hamas, di mana 9 diantaranya merupakan anggota pasukan elit Brigade Golani. Sejak pecah perang Hamas Israel, setidaknya 446 tentara Zionis Israel tewas dalam pertempuran. Aksi protes digelar setelah militer Israel mengakui setelah membunuh 3 sandera Israel selama operasi darat di jalur Gaza. Juru bicara utama militer Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan pasukan Israel menemukan para sandera dan secara keliru mengidentifikasi mereka sebagai ancaman.
Hagari mengatakan tidak jelas apakah ketiga orang tersebut berhasil lolos dari pejuang Hamas atau memang sengaja ditinggalkan. Kematian 3 sandera ini terjadi di wilayah Sijayah di kota Gaza, tempat pasukan Israel bertempur habis-habisan melawan Hamas dalam beberapa hari terakhir. Hagari mengatakan tentara menyatakan kesedihan mendalam dan sedang menyelidiki kasus penembakan ini. Pemerintah Amerika Serikat telah berupaya meminta Israel untuk memperbolehkan lebih banyak bantuan masuk ke Gaza. Dengan hanya sedikit bantuan yang bisa masuk dan distribusinya terganggu oleh peperangan, Program Pangan Dunia WFP melaporkan peningkatan jumlah rumah tangga pengungsi dari 38% menjadi 56% yang mengalami tingkat kelaparan parah dalam waktu kurang dari 2 pekan. Peningkatan jumlah penduduk yang dilanda kelaparan paling parah adalah di Gaza Utara karena bantuan tidak dapat masuk. Serangan brutal pasukan Israel telah menewaskan lebih dari 18.700 warga Palestina. Ribuan lainnya hilang dan dikhawatirkan tewas di bawah reruntuhan bangunan. Sebuah pesawat angkut Angkatan Udara Jerman lepas landas dari pangkalan udara Wunstorf pada hari Sabtu menuju Kairo, Mesir. Pesawat ini membawa 7,6 ton pasokan medis yang dibutuhkan di Mesir untuk perawatan pasien dari jalur Gaza. Bantuan tersebut yang diperkirakan mencapai 1,4 juta euro dikirimkan atas nama Kementerian Luar Negeri Federal Jerman. Barang-barang ini termasuk inkubator dan ventilator untuk bayi dan bayi baru lahir. Menurut pihak berwenang Jerman, pengiriman bantuan tersebut merupakan respon atas permintaan pemerintah Mesir. Setidaknya 1 penerbangan Angkatan Udara akan segera diterbangkan lagi dengan membawa pasokan bantuan. Menurut rencana, bantuan kedua ini akan lepas landas pekan depan. Sementara itu, pihak berwenang di Gaza mengklaim bahwa air minum yang tersisa untuk ratusan ribu pengungsi kini tinggal 10% untuk bertahan hidup. Meskipun beresiko, beberapa pengungsi Palestina mulai meminum air dari laut. Kondisi terakhir para pengungsi Gaza dilaporkan UNICEF di jejaring sosial mereka. Pengeboman ofensif Israel berlangsung sejak 7 Oktober hingga menghancurkan infrastruktur kesehatan jalur Gaza dan sebagian besar sumur air. Selain itu, badai pekan lalu telah mengakibatkan banjir dalam beberapa hari terakhir. UNICEF mencatat anak-anak juga sangat membutuhkan makanan, obat-obatan, selimut, dan pakaian hangat. Dari 18.700 korban tewas akibat serangan Israel, 2/3-nya adalah anak-anak dan kaum perempuan. Musim dingin telah memperburuk kondisi ribuan warga Palestina di kamp pengungsian dan tenda-tenda darurat. Penduduk jalur Gaza yang terkepung dan sejauh ini selamat dari bom dan peluru Israel terancam penyebaran penyakit di tengah hujan lebat di musim dingin yang membanjiri tempat penampungan sementara. Pada saat yang sama, mereka juga kekurangan parah atas makanan, air minum, dan pasokan obat-obatan. Para dokter dan pekerja bantuan kemanusiaan telah diperingatkan akan adanya epidemi, mengingat situasi kemanusiaan yang mengerikan dan sistem kesehatan yang melemah. Pemimpin tertinggi Hamas Ismail Haniyeh menyampaikan pidato di televisi yang disiarkan stasiun televisi Al-Aqsa belum lama ini. Haniyeh mengatakan kelompoknya terbuka untuk menghentikan pertempuran serta menyambut baik suara Majelis Umum PBB yang menyerukan gencatan senjata di Gaza. نؤكد أننا منفتحون على نقاش أية أفكار أو مبادرات يمكن أن تفضي إلى وقف العدوان وتفتح الباب على ترتيب البيت الفلسطيني على مستوى الضفة والقطاع وكافة مرجعياته الوطنية وصولا
إلى المسار السياسي الذي يؤمن حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وأقول إن أي رهان على ترتيبات في غزة أو في القضية الفلسطينية عامة دون حماس وفصائل المقاومة هي وهم وسراب، هي وهم وسراب، هي وهم وسراب. Ismail Haniyeh tinggal di pengasingan di Qatar, namun tidak jelas di mana dia berada ketika menyampaikan pidato ini. Namun dia meyakini pendudukan Israel akan berakhir dan rakyat Palestina akan menikmati kemerdekaan dengan Yerusalem sebagai ibu kota. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan serangan udara dan darat Israel telah menewaskan lebih dari 18.700 warga Palestina. Israel bertekad untuk terus berperang di Gaza hingga mereka menghancurkan Hamas, sebuah pertempuran yang paling mematikan dalam perang Israel-Hamas, bahkan ketika Israel menghadapi seruan internasional untuk gencatan senjata dari sekutu terdekatnya Amerika Serikat. Israel bergeming dan memilih meneruskan perang. Prihatin atas penderitaan warga Palestina yang menjadi korban agresi militer Zionis Israel, sejumlah warga yang tergabung dalam organisasi wanita Islam Provinsi Bengkulu menggelar solidaritas berupa doa dan penggalangan dana untuk Palestina. Aksi solidaritas tersebut berupa sholat gaib, zikir dan doa, serta penggalangan dana, dan juga penjualan berupa syal dan stiker Free Palestina yang hasilnya didonasikan langsung kepada warga Palestina. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat Bengkulu dapat peduli dan selalu mendoakan untuk keamanan Palestina, untuk kedaulatan Palestina, yang mudah-mudahan berakhirlah penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Bantuan yang terkumpul sebesar lebih dari 25 juta rupiah akan diserahkan ke organisasi wanita Islam pusat di Jakarta dan langsung akan diserahkan ke perwakilan organisasi yang ada di Palestina. Dari Bengkulu, Endro Tiwirawan, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono, saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi.
Pemerintahnya sendiri, kawan-kawan semuanya. Kita masih jauh dari... Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berunjuk rasa di Simpang 3 Gejayan, Yogyakarta. Aksi diawali dengan long march dari bundaran UGM menuju Simpang 3 Gejayan. Tapi juga cacat. Kita tutup jalanan, kita blokade, silakan. Dalam aksi dengan slogan Gejayan kembali memanggil, mahasiswa membentangkan 3 spanduk raksasa yang salah satunya berisi kritikan terhadap Presiden Joko Widodo. Hidup mahasiswa! Indonesia! Yang dekat kekuasaan! Aksi digelar sebagai bentuk menyikapi persoalan di negeri ini, mulai dari mahalnya biaya pendidikan, upah buruh yang murah, serta undang-undang cipta kerja yang merugikan rakyat. Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Mahasiswa juga menyoroti persoalan hukum dan merosotnya demokrasi terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan bentuk pembodohan terhadap masyarakat. Keprihatinan kami terhadap kondisi situasi ekonomi politik, terutama kita tahu bahwa di kondisi ketenagakerjaan nasib kaum buruh dengan adanya upah murah itu kemudian menyengsarakan kelas pekerja di Indonesia, apalagi kenaikan upah tidak sampai 10%. Kami menolak diterapkannya upah murah di Indonesia. Kami meminta pada negara ini untuk mensejahterakan kaum buruh kelas pekerja di Indonesia yang sampai sekarang ini masih terlunta-lunta atas kondisi ekonomi yang terjadi. Dalam aksinya, mahasiswa juga mengecam banyaknya kasus korupsi di Indonesia. Selain itu, massa juga menyoroti kolusi dan nepotisme dari para elit politik yang dinilai mengkhianati amanat reformasi yang telah diperjuangkan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3 meresmikan kantor Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Laskar Ganjar Pranowo di Kayu Ringin, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ratusan relawan memadati di luar gedung sambil meneriaki Ganjar Presiden 2024 mendatang. Usai meresmikan kantor DPP, Ganjar mengatakan dengan dukungan relawan yang besar, semoga nantinya diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal. Sudah cukup lama dan hari ini kita resmikan, mudah-mudahan disinilah tempat Bapak Ibu berkumpul, disinilah tempat Bapak Ibu berkomunikasi, disinilah tempat Bapak Ibu membantu mendengarkan apa yang menjadi suara rakyat. Catat satu-satu, kerjakan baik-baik dengan menjaga kesopanan, dan insya Allah kita akan bergerak bersama rakyat. Menjadi semangat lagi untuk memenangkan Pak Ganjar, dan mudah-mudahan Pak Ganjar juga berkenan juga di daerah lain memberikan semangat kepada semua relawan-relawan. Jadi kita semuanya bergerak bersama untuk kemenangan Pak Ganjar Pranowo. Ganjar Presiden. Ketua DPP Laskar Ganjar Pranowo optimis calon presiden nomor urut 3 akan menang telak di Kota Bekasi. Pasalnya, melihat relawan yang begitu antusias menyambut Ganjar saat meresmikan kantor DPP. Diketahui Ganjar Pranowo dalam kampanyenya di Bekasi mendatangi beberapa lokasi, di antaranya lari pagi bersama komunitas lari, menghadiri senam pagi bersama relawan Formi, menghadiri turnamen Mobile Legends, kunjungan ke Pasar Jati Asih, dan ke pesantren Kiai Haji Sirojul Munir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ratusan relawan dari Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat menyambut kedatangan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD saat konsolidasi partai dan para relawan di Bandung, Jawa Barat. Pertemuan dilakukan untuk membahas strategi pemenangan paslon Ganjar Mahfud di Jawa Barat sekaligus mengembalikan masa kejayaan partai berlambang Ka'bah ini. Dengan kembalinya masa kejayaan P3, Mahfud berharap bisa merebut suara dari kalangan Muslim dan memenangkan Pilpres 2024. Sebelum berkonsolidasi dengan para relawan, Mahfud MD menyambangi pondok pesantren Sirna Miskin milik pendiri NU Kota Bandung, Kiai Haji Ahmad Dimyati. Setibanya di pondok pesantren, Mahfud langsung disambut para pimpinan ponpes, para kiai dan tokoh NU serta ribuan santri. Di hadapan para pendukungnya, Mahfud menyinggung pentingnya demokrasi di Indonesia. Menurut Mahfud, para santri merupakan bibit untuk membentuk demokrasi yang baik bagi bangsa dan negara karena memiliki wawasan yang berlandaskan agama.
Dan basis pendidikan demokrasi itu dimulai dari pesantren, ya. Sejak dulu juga dimulai dari pesantren. Sebab itu saya datang mengunjungi pesantren nih dengan santri yang ribuan, murid yang ribuan di sini, pondok pesantren Sirna Miskin ini. Ya kita berharap lahir bibit-bibit kader bangsa di sini yang siap membangun negara Indonesia berdasar demokrasi dan berwawasan syar'i, berwawasan syariah yang penuh kedamaian, kerukunan, dan persaudaraan. Selain itu, Mahfud juga memuji sosok calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mahfud yakin Ganjar merupakan sosok pemimpin yang bisa membenahi demokrasi, memberantas korupsi, serta menegakkan hukum dengan adil. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Meilana, iNews melaporkan. Selain program di bidang kesehatan, Siti Atikoh juga memaparkan tentang pendidikan gratis 12 tahun, 1 keluarga miskin, 1 sarjana, kestabilan harga dan distribusi hasil pertanian yang berkeadilan, serta penyediaan 17 lapangan pekerjaan di Indonesia. Di sisi lain, melihat dukungan kuat yang diberikan Pijar kepada paslon nomor urut 3, Atikoh optimis paslon Capres-Cawapres Ganjar Mahfud mampu meraup suara dari perempuan Indonesia, mengingat persentase suara perempuan mencapai 51%. Ya, ada stunting, mental health, kemudian untuk kasus-kasus pelecehan seksual, bagaimana sistem pelaporannya, karena terkadang justru korban ini yang dikriminalisasi. Itu kejadian di beberapa perguruan tinggi maupun SMA, dan kita memang ada nanti satgas di masing-masing lembaga pendidikan. Kemudian terkait dengan mental health juga, Ganjar Mahfud itu kan ada program 1 puskesmas 1 desa termasuk nakes, dan di situ nakes juga ada psikolog. Jadi mereka nanti bisa berdiskusi, bisa curhat di masing-masing puskesmas termasuk juga di lembaga pendidikan. Kemudian kalau untuk stunting kita fokus di 1000 hari kehidupan pertama dengan memberikan telur kepada ibu hamil maupun janin dan nanti ke anak-anaknya. Artinya gerakan telur ini akan dibicarakan. Iya, dan di masa kampanye ini juga kita rencananya seperti itu, terjun ke lapangan langsung. Dan kalau untuk program ke depannya ketika Ganjar Mahfud itu diberi amanah, itu akan dilanjutkan. Sebenarnya apa sih Bu kemampuan dari ibu-ibu, emak-emak di tahun politik ini? Ya kan ada ini ya, slogan The Power of Emak-emak. Yang pertama itu semangatnya luar biasa sekali, kemudian ibu-ibu ini juga fleksibel ketika bermasyarakat, kemudian orangnya juga memiliki motivasi yang luar biasa untuk perbaikan bangsa dan negara. Jadi ini adalah modal yang luar biasa dari ibu. Mereka bisa masuk ke semua kalangan ya. Seketika, kalimat umpatan "dasmu etik" menjadi viral di media sosial. Kalimat tersebut diucapkan calon Presiden Prabowo Subianto dalam acara internal Partai Gerindra. Kalimat itu diucapkan diduga menyinggung pernyataan Anies yang menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Dalam debat perdana Capres, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terpancing emosi usai mendapat pertanyaan dari calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tentang putusan MK soal batas usia Capres dan Cawapres. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13. Selain dari Anies Baswedan, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga sempat bertanya kepada Capres Prabowo Subianto terkait komentarnya terhadap putusan MK yang melahirkan MK-MK. Tapi dalam konteks kekinian saya terpaksa, ini mohon maaf Pak, ini terpaksa sekali saya harus bertanya, apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK-MK itu? Itu aja. Kini setelah video ucapan Prabowo viral, kritikan pedas pun langsung dilayangkan netizen kepada Prabowo.
Rata-rata menyebutkan bahwa Capres Prabowo telah melakukan blunder. Tim Liputan iNews melaporkan. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal ya. Ilegal berkedok rumah Kasus mega korupsi bukan BTS. dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peres, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. BTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Pencopotan baliho bergambar caleg Arif Rahman terekam kamera CCTV di Jalan Pramuka, Desa Sukamulia, Kecamatan Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat. Pencopotan itu dilakukan 2 oknum dari salah satu ormas kepemudaan pada tanggal 13 November 2023 lalu. Setelah sempat dilaporkan, kedua pelaku akhirnya meminta maaf, mengaku khilaf dan tak memiliki muatan politis apapun. Kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk berdamai dan mengajak bersama-sama untuk menjaga kondusivitas politik menjelang pemilu 2024. Intinya tidak ada maksud lain, ini murni kesalahan dan ketidaktahuan kami sehingga mengakibatkan kerugian moral dan material dari Kang Arif. Saya sampaikan bahwa saya memaafkan para pelaku perbuatan dan telah terjadi pada billboard saya. Saya percaya bahwa sikap memaafkan adalah langkah pertama dalam proses rekonsiliasi yang penting di tengah-tengah masyarakat. Ketua Umum Pak Haji Muhammad Mardiono. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono mengunjungi posko relawan pemenangan di Kelurahan Lesung Batang dan Pangkalalang, Kabupaten Belitung. Kunjungan ini dilakukan untuk menyerap langsung aspirasi dan akar rumput. Selain itu, Mardiono menyebut kedatangan kali ini untuk merepresentasikan partainya yang lahir dan selalu hadir untuk rakyat. Pada kesempatan ini, Mardiono juga mengajak relawan dan masyarakat untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024. Rakyat. Alhamdulillah saya cukup puas ya di kalangan masyarakat di tingkat lapisan grassroots ya itu begitu antusias dan kompak berjuang bersama P3 termasuk di samping untuk memenangkan P3 melalui para calon-calonnya di daerah pemilihan tetapi juga untuk memenangkan presidennya adalah Pak Ganjar Mahfud.
Mobil truk pengangkut minyak mentah terguling. Macet panjang jalur Lahat Muara Edim. Festival Sedulang Setudung disambut antusias peserta. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Kembali Ayu Sumsel hadir menjumpai Anda hari ini Selasa 19 Desember 2023. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Anggi Pradita, inilah Ayu Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pertama pagi ini pemirsa. Sebuah truk pengangkut minyak mentah terguling di tengah jalan di Kabupaten Pali. Akibatnya tumpahan minyak mentah tercecer hingga mengganggu lalu lintas. Beginilah kondisi Jalan Merdeka, Kelurahan Handayani Mulia, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, tepatnya di Simpang Bandara akibat mobil truk pengangkut minyak mentah terguling. Para pengguna jalan yang melintas harus ekstra hati-hati, terutama kendaraan roda 2, mengingat jalan licin akibat tumpahan minyak. Bahkan ada beberapa pengendara sepeda motor yang tergelincir. Terlihat truk yang terguling bermuatan tetmon yang berisikan minyak mentah hingga mencemari lingkungan sekitar. Aparat kepolisian dari Satlantas Polres Pali juga turun langsung untuk mengatur kendaraan yang melintas. Kemudian tumpahan minyak disemprot dengan air oleh tim damkar Pali. Selain membuat jalan licin, kejadian ini juga membuat khawatir warga karena ancaman terjadinya kebakaran. Takut dah kita. Jelas takut lah. Di depan rumah pulau. Minyaknya murni ini. Kebakar ya? Kebakaran gitu. Takutnya sedangkan ini licin. Takutnya kalau ada motor terbalik gimana. Jadi resah ya? Resah lah. Terus kita warga negara keluar. Ini ternyata setelah kita lihat di TKP ini Pak, minyaknya minyak hitam. Kurang jelas apakah dari tapping atau gimana. Sekali mungkin dari air ataukah dari tapping dari perusahaan-perusahaan yang terdekat. Warga sini gimana? Polisi masih mencari kepemilikan truk bernopol BG 8350DY itu. Pasalnya menurut warga setelah kejadian sang sopir langsung pergi. Dari Pali, Bisrun Silvada, Ajus melaporkan. Pemirsa, kemacetan panjang terjadi di ruas jalan lintas Lahat Muara Edim, tepatnya di kawasan Muara Lawai, Merapi Timur. Pengendara bingung apa penyebab kemacetan yang sering terjadi di kawasan ini. Padatnya arus lalu lintas antar Lahat Muara Edim yang didominasi angkutan batubara dari kawasan tambang menuju stasiun kereta api batubara diduga menjadi penyebab kemacetan di kawasan ini. Kemacetan sering terjadi sejak pukul 6 petang ketika angkutan batubara diberi izin melintas ke jalan lintas. Banyaknya angkutan serta lambannya gerak angkutan batubara serta sempitnya jalan memperparah kondisi. Belum lagi pengendara yang menjerobot melawan arah hingga kemacetan semakin parah. Kemacetan kali ini diperkirakan mengular lebih dari 5 km dan terjadi berjam-jam. Sudah panjang ini, Kak? Nggak panjang, mungkin lah lebih sekilo. Lebih sekilo. Penyebabnya apa itu, Kak? Kabarnya ada tronkon kuburan di Tanjung Jambu. Oh iya. Ini wilayah mana, Kak? Merapi Timur. Merapi Timur ya. Sering ini, Kak, terjadi. Pantauan dari lokasi kendaraan yang terjebak macet didominasi angkutan batubara besar dan kecil. Meskipun ada petugas di lapangan, macet tak bisa diurai. Kendaraan hanya dapat maju perlahan, sedikit demi sedikit. Dari Lahat Balaputra, Ajus melaporkan. Pemirsa, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan agenda kampanye di Kota Lubuk Linggau. Dengan mengawali kampanyenya dengan berkunjung ke Pasar Inpres untuk mengecek harga sembako serta menyapa masyarakat. Calon Presiden nomor urut 1 yakni Anies Baswedan melakukan agenda kampanye di Kota Lubuk Linggau. Sebelum melakukan kampanye, Anies Baswedan melakukan belusukan ke pasar tradisional atau Pasar Inpres Kota Lubuk Linggau. Di pasar, Anies Baswedan menyapa pedagang serta masyarakat. Selain itu, Anies Baswedan juga melakukan dialog dengan yang menunggu penumpang di Terminal Kalimantan.
Kedatangan calon orang nomor 1 di Indonesia ini disambut ribuan masyarakat dan Anies pun sempat mendengarkan keluhan dari para pedagang terkait naiknya sejumlah kebutuhan pokok jelang akhir tahun. Mereka meminta capres dari koalisi perubahan ini agar jika terpilih menjadi presiden, segera menstabilkan harga sembako yang saat ini cukup memberatkan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, harga-harga sekarang murah atau mahal? Beras murah atau mahal? Cabai murah atau mahal? Pakaian murah atau mahal? Mari mahalnya kita teruskan, setuju? Kita teruskan, setuju? Nggak setuju? Perlunya apa? Perlunya apa? Yang keras? Perubahan kita ingin. Dari Lubuk Linggau, Faisal Agustiawan, iNews melaporkan. Dinas Kearsipan upayakan menjadi wisata pendidikan. Informasinya akan kami hadirkan selesai jeda. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Dinas Kearsipan Sumatera Selatan mengupayakan menjadi pusat wisata pendidikan bagi masyarakat Sumsel untuk mengenal kesejarahan dan melihat langsung dokumentasi otentik yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Salah satunya jurusan jemput bola langsung ke lokasi Car Free Day Kambang Iwa Minggu pagi. Al-Mahmudiyah terletak di pertigaan Jalan Ki Geding Suro, Bang. Dibangun pada tahun. Dinas Kearsipan Sumatera Selatan memaksimalkan mobil layanan Sadar Arsip untuk datang langsung ke lokasi-lokasi keramaian demi mengedukasi warga Bumi Sriwijaya, seperti yang dilakukan Minggu pagi di lokasi Kambang Iwa Besa ini. Di sini disajikan berbagai pameran arsip, mulai dari penampakan Jembatan Ampera tempo dulu, tokoh wali kota Palembang dari masa ke masa, dan foto Gubernur Sumsel setiap periodenya. Warga yang berolahraga dan melintas di pameran ini terlihat antusias untuk melihat foto-foto jadul milik Dinas Kearsipan Sumsel. Seperti yang dilakukan Dedi Hendrawan ini yang terlihat bersemangat menerangkan penampakan Jembatan Ampera yang dulunya bisa diangkat tengahnya, namun kini sudah tidak bisa lagi. Dedi mengapresiasi kegiatan yang kental dengan edukasi ini, dan ia berharap bisa terus ada di kegiatan Car Free Day dengan menampilkan foto arsip berbeda setiap minggunya. Sementara Kepala Dinas Kearsipan Sumsel, Tarbiah, menjelaskan jika pihaknya akan terus aktif mengedukasi masyarakat. Ia berharap jika masyarakat menemukan arsip bernilai sejarah untuk melaporkan ke Dinas Kearsipan agar bisa dimaksimalkan untuk pengetahuan masyarakat. Pihaknya ingin Dinas Kearsipan menjadi pusat wisata pendidikan.
Anggapannya kualitas sangat bagus ya. Kenapa Pak? Karena mengenang zaman dulu hampir bisa diangkat, yang ada gubernur dari tahun sekian sampai tahun sekarang. Kami mengharapkan kepada masyarakat ya, juga pada pelajar juga kami, kalau seandainya ada yang bentuknya merupakan salah satu sejarah yang ada di Sumatera Selatan ini, kami mengharapkan tolong diinformasikan ke Dinas Arsip. Ya kami berharapnya nanti Dinas Arsip sendiri merupakan wisata pendidikan yang ada di Sumatera Selatan. Dinas Kearsipan Sumatera Selatan tak hanya memajang foto-foto kearsipan bersejarah, namun siap memberikan edukasi dan pengetahuan kepada masyarakat. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Hakim ad hoc Tipikor Wahyu Agus Susanto dilakukan langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Dadi Rahmadi. Ketua PN Palembang menegaskan para hakim agar bertindak seadil-adilnya karena para hakim adalah wakil Tuhan. Berlangsung dengan hikmat dan dihadiri oleh para hakim tinggi Pengadilan Tinggi Palembang dan para pejabat dan staf Pengadilan Negeri Palembang. PN Palembang menggelar acara pelantikan dan pengambilan sumpah Hakim ad hoc Tipikor Wahyu Agus Susanto sebagai hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Pelantikan ini merupakan bukti bila Pengadilan Negeri Palembang akan terus bekerja keras untuk memberantas korupsi. Ketua Pengadilan berharap kepada Wahyu Agus Susanto dapat menjalankan tugas dengan integritas karena telah diambil sumpah dan menandatangani fakta integritas. Sebagai hakim yang jujur dan amanah dalam menjalankan tugas, karena para hakim yang bertugas dalam pengadilan telah diangkat sumpah, sehingga para hakim dalam hukum merupakan wakil Tuhan. Mudah-mudahan setelah dilantiknya Saudara Haji Wahyu Agus Santoso, mudah-mudahan ke depan akan melaksanakan tugas dengan penuh integritas. Beliau akan ingat terus tugasnya sebagai Hakim Tipikor adalah wakil Tuhan. Ya, jadi kita jadi lebih semangat ya dalam bekerja, terutamanya dalam menegakkan hukum ya di pengadilan untuk memberantas tindak pidana korupsi tentunya. Dari Palembang, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, Andi Asmara, calon legislatif DPR RI dari Partai Perindo, menggelar perlombaan gaplek di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Palembang pada Sabtu malam. Lomba ini diikuti ribuan warga berkostum putih bergambar dirinya dari berbagai penjuru kota Palembang. Beginilah suasana kemeriahan lomba gaplek di posko pemenangan Partai Perindo di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Palembang yang diadakan oleh calon legislatif DPR RI nomor urut 1 Andi Asmara pada Sabtu malam. Meski baru saja diguyur hujan deras, namun tidak menyurutkan antusias ribuan warga untuk mengikuti lomba dan memakai kostum kaos putih bergambarkan sang caleg Andi Asmara. Warga rela antri mendaftar mengikuti perlombaan. Menurut Andi Asmara, perlombaan gaplek yang diikuti 1.000 orang warga dari berbagai daerah kota Palembang ini merupakan bagian dari bentuk kampanye yang dikemas dalam perlombaan. Andi Asmara menegaskan tetap berkomitmen menyalurkan bantuan, mendengar aspirasi warga dan membantu warga melalui program UMKM yang terus bergulir dan dirasakan manfaatnya. Kita saat ini sedang melakukan kampanye, tapi ini kita kemas dengan acara gaplek. Prinsipnya kita mereka menunjukkan antusiasme dan mereka sangat berharap besar dengan Partai Perindo ini. Mereka sudah melihat bagaimana pergerakan kita, bagaimana bantuan-bantuan yang sudah kita salurkan. Andi Asmara juga menyatakan bulan Januari Sumatera Selatan akan kedatangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, sesaat lagi kami akan menginformasikan mengenai Festival Sedulang Setudung disambut antusias peserta. Tetaplah bersama kami. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan.
menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Sriwijaya FC mengubur mimpi untuk kembali ke Liga 1 setelah gagal menembus 12 besar Liga 2 Indonesia. Hasil ini didapat usai Sriwijaya FC gagal mengalahkan PSMS Medan di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang pada Minggu sore. Selama pertandingan, Sriwijaya FC bermain imbang 2-2 saat menjamu PSMS Medan di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Gol Sriwijaya FC digelontorkan Franciscus Alessandro dan Rivaldi Bowo, sementara 2 gol balasan Medan diciptakan Niko Malau. Para pemain Laskar Wongkito langsung terkapar di lapangan meratapi kegagalan memenangkan pertandingan. Pelatih Sriwijaya FC Hendry Susilo menilai pemain Sriwijaya FC mengalami progres signifikan meski tanpa 2 pemain asingnya. Ia pun mengapresiasi perjuangan anak asuhnya meski hasilnya mengecewakan pecinta Sriwijaya FC. Kini SFC menatap lolos play-off degradasi agar tak terjun ke Liga 3. Dunia cukup menarik kan, tapi apa yang kita harapkan tidak tercapai dan juga tentunya kecewa ya. Terlepas dari itu, saya pikir anak-anak sudah bekerja cukup keras dan maksimal, tapi memang keuntungan belum ada di kita. Sementara pelatih PSMS Medan Miftahudin mengatakan puas dengan hasil ini dan memuji semangat dan daya juang meladeni permainan cepat Laskar Wongkito. Pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah karena tim kami keluar lolos ke 12 besar, tapi dengan banyak hal yang terjadi. Dan saya ucapkan terima kasih ke pemain sudah kerja keras hari ini luar biasa dengan berbagai macam halangan yang kita dapatkan, akhirnya kami bisa lolos ke 12 besar. Dengan hasil ini PSMS Medan bertengger di peringkat ketiga, lolos 12 besar di Liga 2 dengan 17 poin. Sementara Sriwijaya FC harus berada di posisi keempat dengan 14 poin. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, dibuka langsung oleh pejabat Bupati Banyu-Asin Hani Sophia Rustam. Festival Sedulang Setudung digelar di Desa Wisata Sungsang, Kecamatan Banyu-Asin 2. PJ Bupati juga melepas para juru foto dan video untuk berlomba mengabadikan kedatangan burung migrasi di Pulau Sembilan. Pelaunching Sekolah Peduli Air dan memberangkatkan para juru foto dan video ke Pulau Sembilang untuk ajang lomba foto dan video burung migrasi sebagai rangkaian acara Festival Sedulang Setudung.
menjadi ajang tahunan Festival Sedulang Setudung bukan hanya pesta biasa tapi panggung untuk mengembangkan kreativitas, minat dan bakat di bidang seni dan budaya. Penjabat Bupati Banyuasin Hani S. Rustam berharap FSS dapat menjadi program yang berkelanjutan untuk memperluas pengetahuan seni, tercipta generasi yang peka dengan seni budaya dan nilai-nilai kebangsaan. Meski masih banyak hal yang harus diperbaiki di Sungsang, dalam hal ini kebersihan, keamanan, dan yang utama keramahan masyarakatnya, PJ Bupati mengajak bersama mensukseskan program tahunan Festival Sedulang Setudung yang bertujuan mengangkat destinasi di Kabupaten Banyuasin, khususnya di Sungsang, Kecamatan Banyuasin II. Tidak hanya sebagai wisata lokal maupun nasional, namun juga dapat diangkat sebagai wisata tingkat internasional. Festival ini adalah festival rutin. Ini menunjukkan komitmen saya selaku PJ Bupati untuk melanjutkan program-program yang betul-betul bermanfaat dan langsung menyentuh kepada masyarakat. Kegiatan Festival Sedulang Setudung ini sudah sangat merupakan tidak rutin. Tahun ini diselenggarakan di Desa Sungsang. Apa manfaatnya? Tentu banyak. Kegiatan ini bermanfaat kita untuk mengembangkan kreativitas. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel di edisi hari ini. Saya Yanggi Pradita dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.